Qimar yang diharamkan itu adalah apabila peserta itu ada dua keadaan, ada yang beruntung, ada yang buntung, begitu ya. Artinya ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah El-Kalam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita sedang berkumpul para ustadz yang tergabung di El-Kalam untuk membahas permasalahan yang masuk dari masyarakat ya. Kita pilih mana yang ini harus kita kaji dan bahas segera, karena mungkin agar segera bisa dinikmati ya, mendapatkan jawaban terkait dengan pertanyaan tersebut. Pertanyaannya apa? Yaitu, saya bacakan ya Ustadz. Ustadz, saat ini banyak permainan capit boneka di pinggir-pinggir jalan yang disediakan di depan-depan warung atau minimarket. Nah, bagaimana Ustadz hukum memainkannya? Anak saya sering sekali minta main itu. Mohon penjelasannya. Jadi memang menurut saya cukup pelik ya. Pertama, karena permainan ya, Kalau permainan itu memang secara umum ya, asal bukan barang yang haram seperti mempermainkan narkoba atau barang-barang terlarang, itu ya secara umum bermain itu boleh dalam Islam. Sepintas kilas memang kayaknya nggak ada masalah gitu, karena itu namanya permainannya. Tapi kalau kita rujuk misalnya di Mu'jam Mustalahat Al-Fiqhiyah ya, Dr. Mahmud Abdurrahman itu merujuk ke kitab klasik At-Ta'rifat kata Al-Jurjani, mungkin nanti bisa dirujuk kitab aslinya. Di sini ada istilah yang populer di kitab-kitab fikih, apa yang disebut sebagai qimar. Qala Al-Jurjani fi Ta'rifat huwa kullu la'bin. Setiap permainan yang disyaratkan di situ orang yang menang itu memberi syarat kepada yang kalah dengan sesuatu. Ridho atau tidak ridho, yang kalah harus mau diambil bagian atau harta atau apapun dari ayakhudha min sahibihi syai'an fa syai'an fil labi. Jadi orang yang mengikuti taruhan tersebut itu segala yang dari dirinya itu diambil sedikit demi sedikit ya, bisa harta, uang ya, maksudnya uang atau mungkin pakaian atau mungkin hasil ternaknya atau apapun yang ada pada diri. Orang main capit boneka kan dia bayar, nanti dia nggak dapat dalam durasi tertentu main, nanti dia bayar lagi, kan seperti itu gitu. Nah, jadi di sini ada gharar dan darar, yakni kerugian yang diderita oleh si anak atau pemain capit boneka ini, karena dia tidak mendapatkan apapun. Permasalahannya mungkin yang perlu diputuskan oleh majelis ini, orang yang bermain capit boneka itu sebenarnya tujuannya ingin bermain-main, lalu baik dari bayarnya itu dia mendapatkan kesenangan dari permainan itu atau bonekanya itu. Karena kalau misalnya dipukul rata, nanti orang naik odong-odong itu juga menjadi haram kalau begitu, dianggap qimar kan, padahal kan ya enggak. Tapi itu kan tentu beda. Kalau naik odong-odong kan murni, atau naik komedi putar itu kan jelas ada jasanya. Semua peserta kan dapat. Betul. Jadi bisa menikmati. Nah, di sini maka kenapa kok mirip-mirip qimar itu, karena di situ tidak jelas ini permainan murni atau ada unsur taruhan tadi itu. Ya, nampaknya kayak ada bau-bau qimar. Sehingga kalau memang majelis ini menyepakati capit boneka di analogikan dengan qimar, ya itu tidak boleh. Wallahu. Jadi kenapa main capit boneka itu kita hukumi sebagai qimar yang muharram? Permainan ini itu konsumen itu ada dua kemungkinan gitu. Satu yang beruntung, satu yang rugi. Maka setiap qimar yang membuat ada yang beruntung, ada yang rugi, karena dia juga mengeluarkan
biaya ya karena itu. Sebagaimana dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah, Al-Mahali berkata, Suratul Qimari Al-Muharrami itu ataradudu baina ayak nama wa ayak roma. Qimar yang diharamkan itu adalah apabila peserta itu ada dua keadaan, ada yang beruntung, ada yang buntung, begitu ya. Artinya ada yang keluar uang membawa boneka, ada yang keluar uang nggak membawa apa-apa. Lebih jelasnya surahnya bagaimana itu dalam kitab Is'adur Rafiq. Di sana dijelaskan wa minha al-la'bu binahwi dzalika min kulli la'bin fihi kimarun wa suratuhu al-mujma'u 'alaiha ayyukhrajal iwadu minal janibaini ma'a takafuihima. Jadi setiap permainan yang mengharuskan kedua belah pihak untuk mengeluarkan biaya atau kompensasi wahwal muradu minal maisiri fil ayati wawajuhu al hurmatu anna kula wahidin wa wajhuhu anna kula wahidin mutaraddidun baina ayak liba sohibahu. Kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan biaya. Tiap pihak itu ada kemungkinan menang atau kalah gitu ya. Bisa jadi malnya yang kalah, bisa jadi kalau capitnya kuat itu kan bisa bangkrut itu malnya. Jadi istilahnya bukan kalah menang, San. Untung rugi begitu. Iya, pada kayak gitu. Ini bahasanya kan gitu. Iya, betul. Ada yang golib, ada yang maglub. Maka itu termasuk qimar yang muharram. Setahu saya pemain capit boneka itu kan harus beli koin. Tidak dengan jasa kalau misalnya mau main juntat-juntit atau apa namanya komedi putar itu kan jelas jasa itu ya. Main kamu bayar. Mungkin malah kalau menurut saya ya wallahu alam. Nanti teman-teman bisa menambahkan. Kalau akadnya kamu main ini aja bayarnya sekian tanpa harus pakai koin itu, misalnya durasi waktu sekian itu malah boleh jadi boleh untuk mainan saja gitu. Kalau dapat boneka ya itu kan maksud saya gini, pemilik boneka pemilik permainan itu sudah mengikrarkan bahwa kalau itu hadiah. Itu hadiah. Tapi akadnya itu permainan, jadi kamu bayar ke saya misalnya 10.000 1 jam, main 1 jam. Nah, nanti hadiahnya itu kan hadiah. Itu kalau sepaham saya boleh malah begitu. Tapi kan tadi itu karena syaratnya kan harus bayar koin tadi itu loh. Nah, terus kemudian ditambahkan alasan wajhul hurmanya karena ada potensi baik penyedia permainan tersebut atau pemainnya itu sama-sama bisa untung atau rugi. Tentu harus ada semacam ikrar ya bahwa boneka itu statusnya sebagai hadiah. Nek tadi itu memang kayaknya mirip-mirip kayak qimar tadi itu karena mensyaratkan mainnya harus pakai koin itu sehingga seakan-akan dia sebenarnya jual koin. Padahal si pemain ini kan tentunya pastinya bukan pengen koin kan, pengennya boneka. Pengennya boneka tapi harus dengan itu tadi. Kalau menurut saya mending itu tadi aja diakadkan sebagai kayak permainan gitu ya. Sedangkan bonekanya itu sebagai hadiah. Karena prakteknya seperti demikian, sementara majelis ini cenderung kepada analogi capit boneka itu sebagai qimar yang tidak boleh. Agar permainan capit qimar capit boneka qimar ya, mohon maaf. Capit boneka itu analoginya ke qimar. Agar capit boneka itu menjadi boleh dalam aturan agama malah diikrarkan saja bahwa ini permainan boneka itu sebagai hadiah. Itu menurut saya malah akan jelas. Saya rasa untuk penanya ini juga luar biasa lah, mau menanyakan hal sedetail ini ya kan, berhati-hati ya, berarti kan alhamdulillah. Dan juga tadi sarannya seperti itu kalau memang mau kita ingin main anaknya gitu, seperti itu. Nah, mungkin sedikit Ustaz Wali, karena di pasar malam yang lain juga ada permainan yang mirip-mirip kayak gitu, tapi akadnya memang jasa
Ini kayak mancing itu nggak pakai koin, memang bener. Ya udah kamu mancing di situ. Oh iya, mancing Dan dapat itu berapa? hadiahnya nggak ada hadiahnya, wong cuma ikan-ikanan gitu kan. Itu malah kan Ikan-ikanan. itu kan sama-sama anak juga senang. Itu mungkin solusinya Ikan seperti itu. beneran. Arahkan anak untuk bermain sesuai tuntunan syariat kan seperti itu. Yang mengarah kepada judi itu juga dihindari karena Ya. apa ya? Mungkin wallahu alam, saya tidak pakai lobby konspirasi ya, tapi kalaupun bukan konspirasi itu juga pendidikan yang keliru menurut saya. Karena anak kalau misalnya nanti mindsetnya seperti itu boleh, nanti lama-lama kan taruhannya bukan lagi boneka kan mungkin kan ayam. Motornya Pak Andi. Itu agak mending Tat. Kalau yang ditaruhkan ayahnya bagaimana? Nah, itu kan maksudnya. Begitu mungkin untuk jawabannya. Terima kasih pada para penanya sekalian. Saya tutup. Billahi wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.